It was promised. Can you hear my cry? Can you feel my hurt? One day the sun will rise over this land of love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat ceria ya openingnya untuk pembahasan yang sangat berat dan sangat penuh duka. Tapi Dan pelajaran dan hikmah. Tapi you know me, I'm like this. Alhamdulillah kita kembali lagi di Palestine Talk episode 2. Kali ini bakal ngebahas soal the lesson from the history of Palestine. Masih bersama dengan gurunda kesayangan kita, the expert, the pretty, the solehah, Ibu Farah Konita. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai aja kali ya Bun ya. Mangga Bunda. Oke, terima kasih Nabila. Terima kasih teman-teman semuanya yang masih bergabung bersama Palestine Talk. Sebelum kita ngebahas tentang pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah dari sejarah penjajahan Palestina, gak bakal jauh-jauh banget dari 1980 sampai 1960-an lah, sampai Palestina terjajah di awal-awal. Nah, ini sumbernya atau kita mencatut sejarahnya dari website pulse.smart171.org. Apa itu Bun Pulse? Ini adalah website untuk belajar Palestina. Pulse itu singkatan dari Palestine Learning Source. Masya Allah. Powered by Farah Konita. No. Farah Konita and Powered by team. Smart 171. Powered by Boleh Smart. di scroll secara cepat aja. Nah, ini kita udah ngerangkum lah ya dari sekian banyak penjajahan, cerita dari penjajahan Palestina. Ini kira-kira rangkumannya, highlight poin-poin yang penting yang perlu kita tahu. Dari awalnya Palestina itu merupakan negara atau suatu wilayah yang dia bisa berdiri sendiri, damai, tentram, 3 agama bisa beribadah di situ dengan damai, aman, tentram, sampai akhirnya dijajah oleh Zionis Israel. Israel berdiri dan terjadi tragedi kemanusiaan, pembantaian dan seterusnya sampai hari ini. Gitu. Boleh ke PowerPoint-nya. Nanti teman-teman boleh berkunjung ke Pulse untuk baca-baca seputar kepalestinaan, ilmu-ilmu seputar kepalestinaan. Insya Allah dikemas dengan bahasa yang sangat mudah dan ringan. Dan gambar yang sangat lucu. Yeay. Insya Allah itu semoga jadi trigger ya. Iya. Karena kalau mau mendalami itu akan sangat-sangat dalam dan kompleks. Dan bagus banget kalau teman-teman tergerak untuk mendalami. Oke, bismillah. Apa aja pelajarannya yang bisa kita ambil dari sejarah penjajahan Palestina? Ini kita bisa melihat bagaimana peta Palestina ya, yang mungkin sudah sering dilihat gambarnya, apakah itu di media sosial atau di media massa atau di buku-buku tentang sejarah Palestina. Bagaimana Palestina itu wilayahnya semakin berkurang. Ini dari 1917 sampai kira-kira berapa itu ya, tahun 2000-an lah kira-kira yang paling ujung tuh ke sana. Ini yang kuning adalah wilayah Palestina tadinya sebelum dijajah oleh Israel. Jadi segini. Kemudian berkurang lagi jadi hampir 50-50, berkurang lagi terus sampai akhirnya tepi barat pun udah kayak Suprit doang. kayak rompal-rompal gitu. Jadi tepi barat yang tadinya ditetapkan PBB katanya two state solutions pun udah penuh dengan perumahan-perumahan ilegal. Jadi semakin sedikit. Dan Gaza juga hari ini kita tahu ya kondisinya bagaimana. Tidak hanya diblokade tapi saat ini dibombardir habis-habisan. Jadi memang kalau kita melihat dari sejarahnya, Israel itu gak akan pernah puas dalam merebut wilayah Palestina. Ya mau orang-orang bilang damai aja dong, dibagi 2 negaranya. Gak ada kan. Gak bakal pernah puas. Bahkan
nauzubillah min zalik, kalau ternyata Palestina semuanya udah keambil, sudah terjajah, sangat mungkin akan menjajah wilayah-wilayah negeri Syam yang lain, apakah itu Mesir, Suriah, Jordan dan seterusnya. Jadi jangan pernah kompromi, jangan pernah menganggap remeh, atau jangan pernah merasa kasihan deh mereka kan pengen punya negara juga. Nggak ada seperti itu. Oke, lanjut. Bismillah. Ini adalah pelajaran pertama. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah segala tragedi, bukan tragedi ya, segala kejahatan yang luar biasa ini bermula dari mimpi dan cita-cita yang diperjuangkan dengan penuh kesabaran dan totalitas yang luar biasa. Oleh musuh kita, yaitu Bapak Zionis yang sangat-sangat radikal, yang bernama Theodor Herzl. Kita belajar dari beliau bahwa, gak usah beliau lah ya, doi. Kita belajar dari Theodor ini bahwa ketika lo punya mimpi dan itu seradikal apapun, itu ternyata dengan perjuangan yang luar biasa Bisa diwujudkan. Itu bisa loh diwujudkan. Gitu. Dan ini harus jadi pelecut buat kita. Kalau mereka aja yang gue nggak tahu motivasinya apa ya, berjalan memperjuangkan apa. Kalau kita berjuang di jalan-jalan Allah, bersama Rasulullah. Kalau Zionis ini kan dia didorongnya dengan apa ya, nilai-nilai sekuler. Bukan karena dia menjalankan kitab sucinya juga, enggak. Karena dia sekuler. Gitu. Jadi ini orang yang berjalan di jalan-jalan setan dan kebatilan. Dia bisa sesemangat dan sekokoh itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita yang perjuangannya dalam pembebasan Palestina tuh kalah sama dia. Kita lihat bagaimana dia memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Awalnya dari 1890, kita ambil dari 1890 ya. Jadi memang sejak mudanya si Theodor ini si Theodor ya. Animasinya terlalu gemes untuk orang ya? sejahat itu. Yang aslinya yang tadi. Theodor ini dari dulu tuh dia punya mimpi untuk membuat Yahudi punya negara. Jadi pokoknya kita kumpulin orang-orang Yahudi, kita bikin satu negara, kita establish di sana. Yang mana itu adalah mimpi yang sangat aneh. Karena rasis banget. Nggak ada di dunia ini negara yang cuma berasal dari satu agama atau satu ras tertentu. Dan memang dikhususkan buat itu kan nggak ada. Ya ini mimpi yang sangat radikal, tapi dia menuliskannya dalam sebuah catatan-catatan. Jadi dia nulis. Pernah nggak lo punya mimpi terus lo tulis? Pernah. Gue pengen bisa membebaskan Palestina, lo tulis dari 1 tulisan, 2 tulisan, 3 tulisan, gimana caranya, step-stepnya menurut lo kayak gimana, nanti impian lo kayak gimana, pemerintahannya seperti apa, caranya gimana, itu ditulis semuanya sama dia. Sedetail itu. Dan kemudian dibukukan menjadi sebuah buku. Buku tentang pendirian negara Yahudi itu. Yang kemudian buku itu akhirnya perbanyak, disebarluaskan, kemudian banyak orang-orang Yahudi yang membaca itu dan terinspirasi. Oh iya, kita harus bikin nih kayak gini nih, apa yang dia mimpikan, apa yang dia cita-citakan. Lanjut. Ternyata dia sangat-sangat serius untuk mewujudkannya. Diadakanlah konferensi di Basel 1897 dia ngumpulin orang-orang Yahudi, kemudian para petinggi-petingginya untuk mengumumkan bahwa proyek ini proyek yang sangat serius, yang akan dibiayai juga secara serius. Dan kalau aku nonton dari kajiannya Ustadz Agung Waspodo, orang-orang yang nggak setuju itu disingkirkan, suaranya dihilangkan. Jadi karena ini adalah mimpi yang sangat radikal, sebenarnya banyak banget rabi-rabi tuh, ustadz-ustadznya orang-orang Yahudi. I'm sorry, I almost say ustadz-ustadznya orang Yahudi itu banyak banget yang gak setuju. Makanya kalau sekarang kita lihat, ketika ada demo-demo menentang Israel, ada juga kan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi ortodoks yang masih memegang teguh
Agamanya, sucinya, kitab suci. itu nggak setuju sama yang namanya penjajahan, bahwa bener menurut mereka Palestina adalah tanah yang dijanjikan, tapi dia rebutnya nggak dengan orang sekian juta dibunuh-bunuhin, ada ribuan ton bom dijatuhkan di Gaza, nggak seperti itu. Ya banyak rabi-rabi itu yang nggak setuju. Di sini ada nama-namanya ya. Ada Dr. Markus Horowitz, ada Dr. Jacob Gutmann, dan lain-lain. Tapi suara-suara itu dilenyapkan. Oke. Ya, pokoknya ini harus berjalan, mimpi ini harus terlaksana, yang nggak setuju kita singkirkan, entah bagaimana caranya. Oke. Lanjut. Gitu. Dan mimpi ini juga menemukan banyak sekali penolakan-penolakan dan hambatan. Kemarin kita ngobrolin tentang kegagalan kan? Iya, kemarin belum Di tayang Bincang ya. Isu. Nanti kalau udah tayang di Bincang Isu, kemarin kita ngobrolin tentang kegagalan. Dan ternyata untuk dia pun, untuk si Theodor dan mimpi Zionis, negara Zionis ini pun juga menemui banyak kegagalan. Tapi dia nggak nyerah. Lincah banget gitu. Di sini, di pintu A ketutup ke pintu B ketutup ke pintu C, terus gitu nyari dari berbagai cara, berbagai jaringan, berbagai kekuatan. Nah, dimulailah pencarian tanahnya. Masya Allah ya. Jadi pertama harus kita yakini bahwa bisa sampai ada dipilihnya di Palestina itu biiznillah, itu dengan izin Allah. Dan ada hikmah yang luar biasa di dalamnya. Tapi dia mencari ke berbagai wilayah, gak cuma Palestina. Dia izin ke Vatikan. Kalau di Vatikan boleh gak? Gak boleh. Ke Paus Pius X. Dia izin lagi ke King Vittorio Emanuele III, Raja Itali. Boleh gak kalau kita bikin negara di sini? Gak boleh. Sampai akhirnya ke Sultan Abdul Hamid II, Sultan Turki Utsmani waktu itu. Karena Palestina masih di bawah Ottoman Empire kan. Ditolak juga kan. Berarti awalnya secara diplomasi ya Bun? Awalnya secara diplomasi. Oke. Kita ingat kata-katanya Sultan Abdul Hamid II yang banyak sering dikutip ya ketika ditawarin, boleh nggak tanah Palestinanya kita beli? Karena di situ ada aspek histori dan religius juga kan buat orang-orang Zionis, buat orang-orang Yahudi. Walaupun mereka sekuler, mereka nggak peduli juga sama aspek-aspek religius itu. Kata Sultan Abdul Hamid II, sesungguhnya Palestina itu tanah milik umat Islam. Kalau kamu mau beli, tanyain dulu sama seluruh umat Islam. Boleh nggak ini tanah wakaf yang diperjuangkan dengan darah umat Islam terdahulu. Nggak akan aku jual dengan harga berapapun. Kemudian ditawarin harta, ditawarin utangnya dilunasin, ditawarin dibikinin pelabuhan. Pokoknya pembangunan negaranya tuh bakal disupport habis-habisan, tapi tetap no, nggak bisa. Ya sampai akhirnya menggunakan cara-cara licik. Nextnya apa nih? Enggak deh, lanjut ke belakang aja. Aku lupa. Sampai akhirnya menggunakan cara-cara ya gitulah, dijatuhkan Turki Utsmaninya. Jadi kalau Sultan Abdul Hamid yang nggak ngizinin, ya udah gue jatuhin aja nih Ottoman Empire-nya, biar akhirnya bisa direbut Palestinanya. Kebayang nggak? Jadi sampai segila itu dia memperjuangkan cita-citanya, memperjuangkan negara Israel ini. Gitu. Oke, next. Gitu. Maka buat kita hari ini, perjuangkanlah cita-citamu dengan sebaik-baiknya. Kalau memang itu baik. Kalau memang apa yang kita inginkan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa membawa kita ke surga, maka perjuangkanlah. Dan jangan menyerah, walaupun menemui kegagalan demi kegagalan. Di Quran Surat Ali Imran ayat 159, ya Allah berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kalau kamu sudah membulatkan tekad, sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini adalah ayat yang memotivasi kita. Kalau kita punya suatu keinginan dan itu sesuatu yang baik, punya cita-cita, punya ambisi, punya mimpi,
dan itu baik, ya udah perjuangkan, berazamlah, bulatkan tekad gitu, dan bertawakal kepada Allah, dikembalikan lagi semua usahanya kepada Allah, minta hasil yang terbaik. Itu next. Dan kita juga belajar tentang kesabaran. Musuh itu juga sabar banget. Israel itu juga sabar banget dalam menciptakan negaranya sampai hari ini. Kalau kita hitung dari dia declare tentang mimpinya dari tadi ya 1890 sampai 1948, katakanlah sampai Israel itu berdiri, itu ada kira-kira waktu proses 58 tahun. Bayangin mimpi 58 tahun. Bandingkan dengan kita yang punya jiwa-jiwa instan. Yang maunya setahun 2 tahun udah jadi gitu. Pengennya cepat, pengennya langsung bisa ada apresiasinya. Dia aja nunggu sampai 58 tahun, bahkan sampai sekarang. Sampai 2024 itu pun masih terus berproses kan mereka. Jadi disiplin, kemudian sabar dengan berbagai macam proses dan tantangannya. Gitu. Maka bagaimana dengan kita? Sudah sesabar apa kita dalam memperjuangkan cita-cita? Ya, sudah sesabar apa kita dalam berproses dalam perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa? Ya, sedangkan mungkin kita sering ngerasa aduh bosan Palestina mulu. Perangnya gak kelar-kelar lagi dari 7 Oktober misalnya. Yang lagi speak up di media sosial. Gitu kan, apalagi kita berproses dalam waktu yang selama itu. Gitu, padahal kalau di surat Al-Ahqaf misalnya ayat 35, Allah aja meminta kita bersabar dengan kesabarannya para ulul azmi. Maka bersabarlah dengan kesabaran para nabi. Para nabinya ulul azmi lagi. Ya, rasul yang terbaik, dan teguhkanlah hati seperti hatinya mereka. Itu luar biasa banget perintah sabarnya. Sabar seperti Nabi Ibrahim. Sabar ketika diusir dari negerinya, dibakar, harus meninggalkan istri dan bayinya di tengah padang pasir. Dakwahnya yang luar biasa, nomaden, gak punya rumah, dengan segala kesulitan hidupnya. Sabar seperti sabarnya Nabi Nuh. 1000 tahun, 58 tahun mah gak ada apa-apanya. Sampai hari ini Israel terus menggempur Palestina. Berapa tahun tuh? 100 sekian tahun, gak ada apa-apa ya dibanding kesabarannya Nabi Nuh 1000 tahun. Allah minta kita sabar seperti Nabi Nuh yang bisa bersabar 1000 tahun. Allah minta kita bersabar seperti sabarnya Nabi Muhammad SAW. Dengan segala suka dukanya yang luar biasa, perjuangannya yang luar biasa. Nah, ini yang harus jadi motivasi dari kesabaran kita. Kalau hari ini kita ngerasa aduh udah gak bisa sabar nih, udah kesel nih, pengen marah-marah terus nih, inget udah sesabar Nabi Nuh belum? Udah sesabar Nabi Ibrahim belum? Udah bersabar seperti para nabi dan rasul belum? Kalau belum, berarti masih bisa lagi disabar-sabarin, dikuat-kuatkan. Bisa. Atau di Quran surat Ali Imran ayat 200. Ini juga perintah sabar. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. 2 kali perintahnya, bersabarlah kamu. Ini sabar level biasa. Sabar level biasa itu sabar yang lawannya cuma diri sendiri. Melawan hawa nafsu, melawan kemageran. Itu sabar level 1. Sabar level kedua, kuatkanlah kesabaranmu. Ini sabar melawan orang yang sabar juga. Maksudnya? Sabar yang ada lawannya. Okay. Lawannya orang yang sabar juga. Jadi kayak kalau orang tinju, itu kan dua-duanya saling berusaha buat menang. Nah, itu lebih susah kan dibanding kalau kita fight sendiri gitu ya. Iya. Misalnya olahraga yang sendiri gitu ya, dibanding yang ada lawannya. Nah, itu maksud dari kuatkanlah kesabaran. Okay. Itu level-levelnya para pejuang Palestina lah, karena mereka langsung berhadapan dengan musuh yang juga kesabarannya tuh luar biasa. Gitu, dan bersiap-siagalah di perbatasan negerimu, melakukan ribat dan bertawakallah kepada Allah supaya
kamu beruntung. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi perintahnya sabar dan bersiap siaga. Tidak santai-santai, tidak leyeh-leyeh, dan banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Lanjut. Nah, yang kedua, pelajaran kedua adalah awal mula dari penjajahan Palestina bisa berdirinya negara Israel karena umat Islamnya terpecah belah, kemudian masuk sekuler yang mencabut nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran dari dalam hatinya umat-umat Islam, dan penyakit cinta dunia, tawahan, cinta dunia dan takut mati. Ini selalu kayak gini, kalau kita lihat dari sejarah keruntuhan dan kebangkitan umat Islam, ketika runtuh itu pasti ada terpecah belah sama tercabutnya nilai-nilai Islam ini, sekuler. Jadi hati-hati kalau hari ini kita udah ngerasa bisa mengabaikan Al-Quran, kalau kita udah bisa ngerasa agama gak penting-penting banget, memisahkan antara dunia, kehidupan dunia dan agama, itu awal mula kelemahannya umat Islam. Apa ini? Ini adalah perjanjian rahasia Sykes-Picot. Jadi ada 2 orang, ini ketika Perang Dunia I, mereka bagi-bagi kue. Jadi ibaratnya lo ini kan negeri Syam nih, ya kira-kira negeri Syam nih, Palestina, Mesir, Irak, Arabia, dan sekitarnya lah, Syam dan sekitarnya. Ini dulunya satu kan, mereka dulunya adalah Ottoman Empire. Kemudian kok hari ini bisa terpecah belah seperti yang kita lihat di peta hari ini, Middle East. Nah inilah sejarahnya. Jadi dulu dibagi-bagi nih. Ini yang pink buat Inggris ya. Ini yang pink muda, ini ya. Nah ini juga di bawah British, di bawah Inggris ya. Kalau yang ini misalnya yang ungu buat Prancis, yang ini buat Rusia gitu. Jadi kayak gak ada harganya banget. Ini lu buat ini ya. Ini setelah keruntuhan Ottoman Empire. 1916. Ini 1916. Runtuhnya kan 1920-an. Jadi ini udah menjelang ya. Jadi nggak langsung runtuh kan, ada ada keropos-keroposnya dulu nih Ottoman Empire. Nah memang ketika bisa sampai ada Sykes-Picot ini, kondisinya umat Islam, kondisinya raja-raja kecil di negara-negara ini, di wilayah-wilayah ini itu udah sekuler dan udah wahan banget, udah cinta dunia. Mereka dijanjikan nih nanti lo bakalan punya wilayah ini, ya nggak usah nurut-nurut lah sama kekhilafahan yang sekarang, atau dijanjikan kekuasaan, dijanjikan uang, dijanjikan jabatan dan seterusnya. Jadi gampang di kotak-kotakannya. Gitu. Itu akan lebih dalam kalau teman-teman mau belajar tentang gimana runtuhnya Turki Utsmani, kayaknya perlu bab sendiri ya. Tapi memang salah satu tanda-tandanya tuh sekuler. Jadi bagaimana pemimpinnya itu mulai mengubah dari gaya pakaiannya aja. Yang tadinya pakai jubah, pakai sorban, jadi pakai jas. Istrinya yang tadinya pakai hijab jadi lepas kerudungnya, jadi gaya-gaya barat gitu. Menunjukkan lo kalau mau sukses hari ini kayak istri saya nih gayanya. Gak usah pakai hijab yang panjang-panjang, gak usah Al-Quran tuh gak usah yang sampai diterapkan ke seluruh hidup kita, hal yang kayak gitu. Jadi mudah sekali kalau udah kondisinya seperti itu dipecah belah dan jadi runtuh. Lanjut. Nah ini ada hadisnya ya. Di hadis Abu Daud, Rasulullah bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Ini sama banget sama yang tadi, sama yang Sykes-Picot, bagi-bagi kue. Jadi kayak gampang banget nih wilayah buat gue, ini buat gue, semudah itu. Ya kemudian seorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami saat itu sedikit? Kenapa? Karena kita sedikit, karena kita lemah? Rasulullah berkata bukan, bahkan pada saat itu kalian banyak, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seorang bertanya, apa itu wahan? Rasulullah berkata, cinta dunia dan takut mati.
Jadi ketika kita udah tersusupi cinta dunia ini, harta lebih kita cintai daripada pertemuan dengan Allah, daripada jalan-jalan juang, maka mudah sekali untuk menghancurkannya. Makanya kalau kita lihat pejuang-pejuang di Gaza saat ini, orang-orang yang gak bisa terbeli dengan apapun juga, itu tuh yang akhirnya ditakuti sama Israel. Yang saat ini dicari banget kan di Gaza, pemimpinnya siapa tuh? Yahya Sinwar. Tuh gak tahu deh tuh dia keimanannya udah kayak gimana. Kita ngeliat pejuang-pejuang Gaza tuh gimana membeli orang yang qiyamulailnya 4 jam, sama Al-Qur'annya hafal, kemudian paham maknanya, diamalkan. Gak bisa kebeli orang-orang kayak gitu. Yang kayak gitu baru yang ditakuti sama musuh-musuh. Insyaallah. Lanjut. Nah, barulah ketika sudah lemah dan sudah terpecah belah. Tadi Sykes-Picot 1916, 1917 akhirnya ada deklarasi Balfour. Dari si Bapak Balfour ini. Kan Inggris udah pegang Palestina nih. Ya walaupun waktu itu belum menang banget sebenarnya, tapi udah menuju lah ya. Nah, dia ngeluarin deklarasi Balfour yang sebenarnya sangat cacat secara hukum. Gak boleh ada negara walaupun dia kuat, walaupun dia memenangkan perang, dia boleh memberikan hak kepada orang-orang Yahudi untuk boleh menjadikan negara itu sebagai rumahnya. Nah, ini kan dia berkatanya Inggris mendukung didirikannya tanah air untuk Yahudi di Palestina. Itu cacat dalam segi hukum manapun ya? Nggak ada? Hukum manapun, hukum internasional. Ini. The Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. Jadi Palestina boleh jadi rumahnya orang-orang Yahudi ya. Nggak boleh kayak gitu. Dalam hukum internasional cacat. Kalau sekarang misalnya bayangkan, saya siapa sekarang negara yang paling kuat? Indonesia. Wakanda misalnya yang paling kuat. Tiba-tiba Wakanda bikin pernyataan seluruh orang-orang Yahudi boleh menjadikan Indonesia sebagai rumahnya. Kan nggak bisa kayak gitu kan. Jadi itu udah cacat banget. Dan pakai embel-embel, ini cuci tangannya si Balfour ya. Mana? It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights. Tapi kalian di sana nggak boleh sampai mengganggu hak-hak keagamaan of existing non-Jewish communities in Palestine. Disebutnya non-Jewish communities lagi. Nggak disebut muslimnya. Bahwa itu tuh negara loh awalnya, negara muslimnya nggak disebut. Dan itu ada berapa juta orang muslim di situ, disebutnya komunitas doang. Komunitas non-Yahudi di Palestina. Sepik-sepiknya gitu, tapi nggak boleh sampai mengganggu hak-hak orang yang ada di sana ya. Gitu. Nah inilah yang akhirnya menjadi titik mula dari perpindahannya. Dia siapa sih, Bun? Dia Balfour. Balfour adalah itu kayak semacam perdana menterinya Inggris dulu pada masa itu. Pada masa itu yang pemimpinnya gitulah. Lanjut. Nah ini jadi awal mula migrasinya orang-orang Yahudi dari berbagai negara di Eropa. Semuanya migrasi ke tanah Palestina itu. Ya, nah inilah pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil tentang kerjasama yang kokoh, terstruktur dan masif. Atau mungkin kita sering menyebutnya dengan amal jama'i. Masya Allah. Apa sih bahasa Indonesia? Amal jama'i. Tapi mereka lakukan ya. Zionis internasional ini mereka amal jama'inya, kerjasamanya tuh kencang banget, solid banget. Ya untuk bisa memindahkan ratusan ribu orang-orang Yahudi ke Palestina. Itu pembiayaannya luar biasa ya untuk negara yang baru berdiri. Bisa ngebiayain ratusan ribu orang pindah ke Palestina, kemudian ada rumahnya, mereka bisa tinggal di sana. Itu pembiayaan yang luar biasa. Belum lagi pembiayaan militernya. Awal-awal bukan IDF kayak sekarang, dulu namanya Haganah. Haganah dan Irgun tuh militernya mereka. Itu juga ada pembiayaannya.
Tiba-tiba ada pasukannya sekian puluh ribu, tiba-tiba ada tanknya, ada pesawat tempurnya. Dari mana tuh duitnya? Dari mana bun? Dari gerakan Zionis internasional itu. Jadi infaknya orang-orang Zionis tuh kencang banget. Oke. Dan memang kan mereka duitnya luar biasa besar ya, sumber dayanya. Walaupun mungkin kekayaannya tuh berasal dari ya sesuatu hal yang ribawi atau industri-industri yang haram, yang duitnya kencang, tapi infaknya juga kencang. Makanya sekarang kenapa ada gerakan boykot besar-besaran? Ya karena kita pengen menekan orang-orang yang bisa infak dengan luar biasa besar itu untuk membiayai pembantaian, itu mengurangi lah setidaknya. Lanjut. Itu ini ya. 1929 sampai 1936 dari yang tadinya Yahudi di Palestina itu cuma 2%, melonjak menjadi 33% dalam waktu 28 tahun. Kenceng banget itu migrasinya. Setiap 5 tahun 75.000 orang Yahudi masuk ke Palestina. Ini belum berdiri nih. Negara Israelnya belum berdiri, tapi perlahan-lahan masuk gitu dengan sangat masif dan dengan sangat terstruktur tadi. Gitu, dan ini sudah mulai ada perlawanan-perlawanan dari pejuang-pejuang rakyat di Palestina. Ya, yang mereka bergerilya menjaga desa-desanya. Itu udah mulai tuh. Walaupun memang akhirnya kalah jumlah. Gitu ya. Lanjut. Gitu, maka yang menjadi pelajaran buat kita adalah pentingnya kita juga punya gerak bersama-sama dalam pembebasan Palestina. Sendiri boleh, ya, itu bagus banget. Tapi akan lebih keren lagi kalau bareng-bareng gitu, kalau bersama-sama. Apakah dengan komunitasnya, apakah dengan gerakan-gerakan lainnya, itu akan lebih kuat dan kokoh. Yang sudah Allah perintahkan. Bukan perintahkan lah, ini wujud kecintaannya Allah. Quran surat As-Saff ayat 4 tentang orang yang Allah cintai. Quran surat As-Saff ayat 4 ini adalah satu-satunya ayat yang dimulai dengan sesungguhnya Allah mencintai seseorang. Innallaha yuhibbul ladzi namanya apa sih? Ya ayyuhalladzina innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, berjihad di jalannya dalam barisan yang teratur seakan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kalau ayat-ayat lain Allah mencintainya tuh di akhir ayat. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muhsinin misalnya. Tapi kalau As-Saff satu-satunya yang di depan. Itu menunjukkan yang paling Allah cintai adalah orang-orang yang mau bergerak dalam gerak-gerakan bersama ini. Yang bareng-bareng, yang kokoh, yang terstruktur, itu yang lebih Allah cintai. Lanjut. Gitu. Dan pelajaran keempat. Yang keempat adalah tidak ada kompromi dengan musuh. Tidak ada perjanjian damai dengan musuh. Ini yang kalau kita lihat dari sejarah-sejarahnya, kita tidak bekerja sama dengan musuh. Ini adalah perjanjian damai dalam tanda kutip yang pertama. Yang sebenarnya adalah perampasan dilakukan oleh PBB. Jadi PBB memang hanya sebagai alat untuk menjajah juga dulu awalnya ya. Ada partition plan. Ini belum ada nih Israelnya. Udah dibagi 2 aja tanahnya. Pokoknya udah ada dah step-stepnya. Ini belum deklarasi Israel. Oke. Jadi udah migrasi, udah diterorin, udah dibagi 2 tanahnya, partition plan. Udah seperti ini ya. Harus dibagi 2 ya. Nih yang Palestina itu yang hijau. Wilayahnya sekitar 43%, sedangkan buat Yahudi belum ada Israel saat itu ya. Itu 57%-nya. Yang saat ini kita sebut Gaza sama tapi barat. Tapi lebih besar dikit lah. Gaza lebih besar dikit, tapi barat lebih besar dikit. Gitu. Dan akhirnya terjadilah yang namanya Nakba.
Nakba yang pertama. Dulu waktu di tanggal berapa kemarin ya? Mei ya. Yang ketiga yang banyak orang membandingkan antara Nakba 1948, 1947, 1948 sama yang terjadi hari ini di Gaza. Itu masih sama kondisinya, orang-orang masih hidup di tenda-tenda. Boleh di next? Kayaknya ada fotonya. Nah, ini waktu 1948, orang masih hidup di tenda-tenda. Yang ada ceritanya, orang punya kakeknya dulu hidup di tenda, dan sekarang cucunya hidup di tenda juga. Ya, penjajahan yang masih terus-menerus terjadi. Jadi ketika Nakba ini 600.000 orang Palestina terbunuh. Ini dibantai. Kemudian 600.000 orang Palestina itu keluar dari Palestina dan ribuan lainnya dibantai. Ya kalau kita lihat hari ini genosida di Gaza 32.000, berapa sekarang? 37.000. Ya sekitar itu. Sejak Oktober Ya. Itu dari dulu sudah terjadi, ribuan orang dibantai, dibunuh untuk penjajahan ini. Next. Gitu, dan akhirnya berdirilah deklarasi Israel ini. Negara Israel mendeklarasikan negaranya di tahun 1948. Nih ya, 13.000 jiwa dibantai, 500 desa direbut, 700.000 warga Palestina terpaksa keluar dari kampungnya, dari kampung halamannya, dan belum kembali lagi sampai hari ini. Ya, dan banyak diantaranya yang masih memegang kunci-kunci rumahnya. Jadi kalau ada peringatan Nakba, biasanya mereka mengacungkan kunci-kunci yang gede-gede banget. Nah itu kunci rumahnya dulu. Mereka masih pegang karena mereka masih meyakini one day aku akan kembali lagi ke rumahku yang dulu, yang dicuri sama orang-orang Israel. Jadi tragis banget, pendirian negaranya aja itu di bawah darah-darah, genangan darah orang-orang Palestina yang dibantai dan diusir dari kampung halamannya. Di 1948 tuh 700.000 warga, saat ini udah 7 juta orang Palestina yang di luar wilayah Palestina menjadi pengungsi, belum bisa masuk lagi ke Palestina. Itu tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Lihat, ini ada foto siapa di belakang? Bapak Teddy. Bapak Theodore itu yang sangat-sangat radikal. Lanjut. Gitu, maka tadi ya penting sekali buat kita bekerja tuh bareng-bareng untuk pembebasan Palestina. Nah, ini yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah maka ketika penjajahan itu sudah officially berdiri, negara Israel sudah officially berdiri, dan itu pun atas izin Allah, walaupun tadi ya dengan berbagai catatan-catatan untuk umat Islam yang memang ada banyak ada banyak hak-hak Allah, ada banyak hak-hak Islam, hak-hak Rasulullah yang tidak kita tunaikan, makanya jadi terpecah belah, makanya jadi gampang dijajah. Maka pelajaran kelima adalah hari ini sampai hari ini, ruang perjuangan kiblat pertama Allah buka hingga hari ini. Ini hikmahnya. Dulu tuh pernah ada yang nanya, kenapa sih wilayah yang diambil dari sekian banyak wilayah di bumi ini? Kenapa nggak di Afrika atau di mana gitu yang nggak ada orangnya? Kenapa sih harus di Palestina? Ya, yang di situ ada Al-Quds, di situ ada Masjid Al-Aqsa, di situ ada tanah sucinya umat Islam. Itu negeri para nabi. Kenapa sih harus di Palestina? Tentunya karena tadi ya atas izin Allah, takdirnya akhirnya di situ. Tapi kalau kita pikirkan kembali, lanjut ada di Quran surat Quran surat Ali Imran ayat 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi emang kehancuran dan kejayaan itu Allah pergilirkan. Turki Utsmani sebenarnya keren banget dia. Dia itu berdiri 600 tahun. Ya, kalau empire-nya Muslim, mereka tuh umurnya lama sebenarnya, bisa sampai ratusan tahun, 500 tahun, 600 tahun. Tapi akan ada masa runtuhnya juga. Ya, sedangkan
kalau negeri-negeri yang zolim banget kayak Israel ini, one day juga akan ada runtuhnya dan akan lebih cepat. Kalau ngelihat dari sejarah-sejarah, kalau ada sebuah pemerintahan, sebuah kekuasaan, dia zolim banget sama rakyatnya atau sama orang-orang di sekitarnya, dia juga akan cepat hancur. Jadi memang Allah yang menakdirkan kejayaan dan kehancuran itu diperkilirkan. Supaya apa? Supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Kelihatan nih, ya, ketika Gaza itu di genosida selama berbulan-bulan, kelihatan mana yang makan ayam itu aja gak kuat. Aku gak bisa, ini ada promo enak banget. Gitu aja dia gak kuat nama nafsunya. Kopi juga harus yang itu. Sebutin aja Starbucks. Gak bisa untuk ngeboikot Starbucks aja, gak bisa untuk ngeboikot McD aja. Bahkan ada yang sampai membuat itu menjadi lelucon. Akhirnya kan kelihatan mana orang yang mau menginfakkan hartanya, mana yang cuek, mana yang bosan, ya udahlah gue udah males. Tahu mana yang dia masih bersungguh-sungguh memperjuangkan sampai hari ini. Allah pengen membedakan mana orang-orang yang beriman, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Yang kedua, Allah lagi membuka pintu-pintu syuhada. Dan ini luar biasa, karunia yang sangat-sangat besar. Dan di Palestina, perjuangan pembebasan Palestina dari 1917 itu sampai hari ini udah berapa orang yang syahid. Udah berapa juta orang yang akhirnya bisa mendapatkan gelar tertinggi itu dengan mati dengan mulia. Yang kalau di dalam Al-Quran gak mati ya, tapi disebutkannya tetap hidup di sisi Allah mendapatkan karunia Allah. Itu pintu-pintu syuhada. Dan boleh jadi orang-orang di luar Palestina juga mendapatkan pintu-pintu syuhada dengan perjuangan-perjuangannya. Yang mungkin tidak di garis depan. Tapi dengan keistiqomahannya mereka tetap mendapatkan pintu-pintu syuhada. Ini yang hikmah yang luar biasa besar ya kalau kita pikirkan dari sekian cerita yang panjang dari penjajahan Palestina. Dan ada salah satu kebiasaan para pejuang di Palestina yang menurut aku sangat-sangat menyentuh. Waktu itu nonton dokumenternya pejuang di tepi barat. Di Nablus atau Jenin kalau nggak salah. Salah satu kebiasaannya mereka, jadi mereka tuh kalau setiap malam mereka latihan militer sama berjaga-jaga, ribat, menjaga-jaga camp-camp pengungsian itu. Mereka sebelum latihan itu ziarah dulu ke makam teman-temannya yang sudah syahid. Mereka duduk di situ di pinggir makam teman-temannya yang sudah lebih dulu syahid. Kemudian mereka memikirkan gitu bahwa mengingat-ingat kembali bahwa kita ini bergerak, kita ini berjuang, kita mengorbankan nyawa kita karena kita pengen menjadi syuhada juga seperti teman-teman kita, seperti saudara-saudara kita di depan mata kita hari ini. Masya Allah. Itu mimpi yang luar biasa besar dan gak bakal bisa punya pemikiran kayak gitu kalau hatinya jauh dari Allah. Gitu, itu yang mungkin juga bisa ya sering kita ingat-ingat kalau lagi jauh dari perjuangan, jauh dari Allah, ingat-ingat lagi, oh ya kita pengen bisa punya pintu-pintu syuhada juga seperti mereka. Mundur tadi ada yang belum disampaikan ya, perang 6 hari. Ini tadi ya setelah berdiri ada perang yang luar biasa yang tidak hanya ada di dalam Palestina tapi melibatkan wilayah-wilayah Syam yang lain. Mesir, ini Mesir dulu sebelum diambil alih oleh Amerika, ini dulu juga berperang untuk membela Palestina. Di Jordan sama di Suriah. Wah, ini perang yang besar-besaran luar biasa, yang akhirnya dimenangkan oleh Israel. Dan itu pertama kalinya Al-Quds diduduki oleh tentara-tentara Zionis. Al-Quds dan Al-Aqsa. Iya, itu fotonya. Ketika tentara Israel itu mereka sudah istilahnya nih gue menang nih di depan Al-Aqsa. Gitu sampai hari ini terjajah Al-Aqsa.
Lanjut. Gitu. Maka tugas kita adalah jadilah orang yang selalu bersiap siaga, bersiap-siap dan menunggu-nunggu. Seperti di Quran surat Al-Ahzab ayat 23 Allah berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Jadi ada orang-orang mukmin yang dia berjanji sama Allah. Apakah berjanji menjadi seorang pejuang yang membebaskan Palestina dengan apapun jalannya? Apakah berjanji menjadi seorang syuhada? Ya, apapun janji-janji kita kepada Allah, janji-janji amal-amal terbaik kita, maka di antara mereka ada yang gugur, ada yang syahid dan tunailah janjinya, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya. Jadi ada yang selalu bersiap siaga sampai akhirnya panggilan perjuangan itu datang. Kalau Ustadz Wido, dia suka memberikan contoh atau memberi gambaran seperti ini. Kalau one day ada fatwa ulama atau ada perintah mengirimkan orang-orang terbaik dari setiap negeri untuk membantu perjuangan Palestina, untuk langsung dikirim ke Palestina. Kira-kira siapa orang-orang yang bakal terpilih itu? Aku mau. Pasti orang-orang yang punya spesifikasi di atas rata-rata, ya enggak? Kalau bukan dari kalangan militer misalnya. Misalnya Sipil. jurnalis gitu. Perlu jurnalis nih yang untuk meliput. Pasti paling enggak dia punya kemampuan berbahasa. Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian pasti dia punya track record yang skillnya pasti udah terasah. Gitu. Kemudian dia pasti punya kerja-kerja sebelumnya memang sudah teruji. Dia punya misalnya kepintaran dan kecerdasan di atas rata-rata gitu. Atau mungkin siapa, dokter atau apa, pasti mereka punya skill atau kemampuan karakteristik di atas rata-rata. Ya, belum lagi dari sisi ruhiyahnya. Dari sisi ruhiyahnya misalnya orang-orang yang bertempur bersama pejuang-pejuang Gaza, dia udah harus hafal Al-Quran misalnya. Ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan menunggu-nunggu dan tidak mengubah janjinya. Jadi, tugas kita adalah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Menjadi peran-peran dengan sebaik mungkin, apakah itu dengan skillnya, dengan kemampuannya, dengan karya-karyanya, dengan kesiapan ruhiyahnya. Kalau one day ada ajakan berjuang, maka semoga kita yang terpilih. Salah satu yang Allah pilih dari sekian banyak umat Islam gitu. Dan itulah orang-orang yang selalu bersiap siaga dan menunggu-nunggu. I never think in that way. Ya, menghafal Quran rasanya itu buat gue sendiri. Melakukan pekerjaan terbaik ya rasanya buat gue diri gue sendiri, keluarga gitu kan. Tapi yang Allah bilang justru kita harus berpikir lebih jauh, bahwa apa yang kita lakukan saat ini itulah perjanjian dengan Allah beyond that. Yes. Beyond menerima paycheck, gaji, tapi bekerja di bidang yang terbaik itu ternyata Ujungnya ujungnya kesana. perjuangan ke sana. Boleh jadi misalnya kita ngebayangin 20 tahun dari sekarang atau 30 tahun dari sekarang, berapa umur kita? 50 tahun. 50 tahun ternyata dibutuhkan posisi-posisi untuk mengisi perjuangan-perjuangan. Ketika Nabila 50 tahun jadi seseorang yang sangat berpengalaman di bidang media. Aduh. Maybe it's you. Aduh, diabetes, Bun. 50 tahun Udah gue gimana sembuh. ya? Udah. Sembuh insyaallah. Nabila mengubah pola hidupnya. Iya, itu juga ya berarti ya? Iya. Salah satu perjuangan. Oke. Hidup sehat. Hidup sehat adalah perjuangan membebaskan Al-Aqsa. Suka baca buku, baca Quran, semuanya ujungnya tuh ke sana. Itu jadi kita punya konsep berkarya, konsep beramal dengan sangat komprehensif. Gak hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi bisa sampai 50 tahun ke depan. Atau mungkin bisa sampai 100-200 tahun ke depan dengan anak cucu kita. Amin. Generasi yang mendatang. Dan itu yang suka dipersiapkan sama para pejuang Palestina. Ya, ada salah satu kisah. Apa tuh?
ada seorang pejuang Palestina, dia kakinya lumpuh, diamputasi keduanya. Oke. Terus kemudian dia minta untuk segera dinikahkan pemuda ini. Aku pengen segera menikah. Kenapa? Karena saat ini kakiku sudah lumpuh, gak mungkin lagi ada di garis terdepan perjuangan, maka aku pengen menyiapkan generasi selanjutnya untuk melanjutkanku mengisi pos-pos perjuangan. Berpikirnya sampai sejauh itu. Kita menikah karena dijulitin tetangga. Itu yang harus diubah. Insya Allah kita bahas ya Iya. tentang pernikahan dan hal-hal seperti itu. That's all. Yeay. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau dibahas? Barakallah Bunda. Yang tadi tuh Barakallah Fik. kita bagian itu loh tadi, bagian Mempersiapkan teamwork. Kita kan sangat terpecah ya. Rasanya atau di terpecah saat ini gimana? enggak? Ya, untuk memandang isu Palestina aja, perang ini aja, genosida ini tuh banyak public figure atau orang-orang yang key opinion leader itu yang memandang itu berbeda. Waktu awal ini aja deh Bun, waktu awal kejadian 7 Oktober banyak yang menyalahkan Hamas. para pejuang Ya, kayak ngapain gitu. sih nyerang-nyerang jadi Iya, diserang gitu. balik gitu. Iya gitu, kira main bola. Diserang salah, nggak diserang salah. Itu Astagfirullahaladzim. rasanya harus kembali, kita harus mencontoh mereka. Betul. Bahkan dengan kekuatan ekonominya ngebantuin Yes, pendirian negara Israel. kekuatan ekonomi. Guys, nggak usah minum kopi itu lagi. Lo nggak mati nggak minum tuh kopi, seriusan. Dan kita doakan ya para barista di sana menemukan pekerjaan di tempat yang lain. Amin. Banyak kopi yang lain yang enak. Iya. But anyway, kalau kita ngomongin tentang perjuangan Palestina, sebenarnya progresnya baik di Indonesia. Awareness-nya tuh udah mulai muncul. Kemudian komunitas-komunitas atau organisasi LSM yang ngumpulin donasi. Kemudian ustadz-ustadz yang ceramah Speak up. tentang Baitul Maqdis tuh udah banyak. Jadi secara Bahkan di gerakan, khutbah di khutbah, Jumat. Bahkan pejabat-pejabat negeri juga udah vokal. Bu Retno luar biasa, Masya Allah di saat sidang PBB juga luar biasa kan speak up-nya. Jadi kalau kita ngomongin progres pembelaan kita khusus apalagi di Indonesia ya, itu ada progresnya. Walaupun tadi ya tetap juga ada yang Ada suara-suara dengan sumbang miring, ada gitu. influencer-influencer yang masih kena propaganda Israel masih ada. Ya itu tugas kita insya Allah untuk meluruskan. Gue salah satu yang sulit banget gue sebut ya, maaf ya nggak apa-apa kan. Gue itu cinta banget sama KFC. Cinta banget sama MKFC. Nggak enak banget, Allahu Akbar. Nggak ada ayam lebih baik dari KFC. Ayam goreng fried chicken buat gue, buat lidah gue. Nggak ada. Orang mau bilang McD, nggak, KFC. Tapi dan gue masih makan sampai kejadian 7 Oktober. Kalau McD emang nggak, Starbucks ya mungkin Starbucks level boykotnya gue masih pilih-pilih gitu. Tapi KFC cinta banget. Tapi ketika kejadian, tapi setelah 7 Oktober sama sekali nggak. Dan lo nggak bisa bayangkan betapa gue merindukan itu. Oke? Rindu luar biasa. Kalau gue pilek nih, lagi pilek kan, pilek batuk tuh gue makannya chicken soup KFC. Langsung sembuh dan bahagia. Tapi gue gak akan mati kan tanpa itu, insya Allah ya. Gak kayak perjuangan kita meremeh banget. Ya, bertahap. Letoy banget kan kata lo kemarin. Itu sangat-sangat sederhana. And we gonna be just fine without it, insya Allah. Barakallah. So it's okay guys. Tetap Semoga boykot. bermanfaat. Sampai jumpa di episode ketiga. Insya Allah. Ngebahas tentang Sun aja deh. Sun. Insya Allah Sun. Insya Allah Sun. Nanti kita ketemu lagi di Palestine Talk episode 3. Silahkan teman-teman yang ada mau komen, saran, diskusi, nanya, bertanya. Insya Allah nanti kita akan jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.